Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk materi selanjutnya adalah tentang pengembangan sistem informasi. Jadi dalam materi ini nanti kita berikan pemahaman tentang apa sih tujuan-tujuan dari pengembangan sistem informasi, permasalahan-permasalahan apa, sehingga sebuah organisasi atau perusahaan itu perlu mengembangkan sebuah sistem begitu. Dan juga yang tak kalah pentingnya adalah dalam materi ini nanti kita bicarakan tentang teknik-teknik atau metode-metode pengembangan-pengembangan apa yang ada dalam sebuah pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem. Jadi kita awali dengan pemahaman pengembangan sistem itu sendiri. Pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sebuah sistem yang lama secara keseluruhan atau untuk memperbaiki sistem yang telah ada. Atau dengan kata lain, pengembangan sistem informasi ini bisa disebut sebagai proses pengembangan sistem atau system development, yang mana pengembangan sistem ini juga bisa didefinisikan sebagai sebuah aktivitas begitu untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan-persoalan organisasi atau juga digunakan sebagai sarana untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang timbul gitu. Nah, dalam pengembangan sistem ini ada proses merencanakan, mengembangkan, serta mengimplementasikan sebuah sistem informasi dengan menggunakan metode, teknik, dan alat bantu untuk pengembangan sistem tertentu. Jadi dalam metode pengembangan sistem ini dipromosikan sebagai sarana begitu untuk meningkatkan pengelolaan dan pengendalian proses pengembangan perangkat lunak, penataan, dan menyederhanakan proses, serta standarisasi proses pengembangan produk dengan menentukan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dengan teknik yang digunakan. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sistem itu perlu dikembangkan? Sistem lama yang perlu diperbaiki atau diganti itu disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, karena memang adanya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam sistem lama. Nah, permasalahan ini timbul karena yang pertama, ketidakberesan sistem lama. Nah, hal ini menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan yang kedua, permasalahan-permasalahan yang timbul dari sistem yang lama adalah pertumbuhan organisasi. Jadi, kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengolahan data yang semakin meningkat, perubahan prinsip-prinsip organisasi yang baru yang menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru. Karena sistem informasi yang lama tidak efektif lagi dan tidak dapat memenuhi lagi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Perlunya pengembangan sistem yang kedua adalah untuk meraih kesempatan-kesempatan. Saat ini kita tahu bahwa persaingan pasar semakin ketat. Kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat-sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana-rencana yang telah disusun oleh organisasi, perusahaan tadi, untuk meraih kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang pasar
Jadi hal ini menyebabkan teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Yang ketiga, dari perlunya pengembangan sistem adalah adanya instruksi dari pimpinan atau memang adanya instruksi dari adanya peraturan pemerintah. Penyusunan sistem baru ini karena adanya instruksi-instruksi dari atasan atau luar organisasi, misalnya tadi aturan pemerintah. Dengan adanya pengembangan sistem dari yang lama ke yang baru, diharapkan terjadinya peningkatan-peningkatan sistem yang baru. Pada sebelumnya tadi, kita sudah tahu bahwa kenapa sistem itu perlu dikembangkan. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa dengan pengembangan sistem dari yang lama ke yang baru, diharapkan terjadi peningkatan-peningkatan sistem yang baru. Di antaranya adalah yang pertama, peningkatan kinerja atau performance. Kinerja sistem harus lebih efektif. Kinerja ini dapat diukur dari jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu. Jadi kalau kita lihat, respon time adalah rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi atau pekerjaan ditambah dengan waktu respons untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Yang kedua, peningkatan informasi atau information gitu. Peningkatan kualitas informasi yang disajikan menjadi bagian penting dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Yang ketiga adalah peningkatan secara ekonomi. Peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan atau penurunan biaya yang terjadi. Ya, selanjutnya adalah kontrol atau pengendalian. Ya, di sini peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan yang akan terjadi. Selanjutnya efisiensi. Ya, di sini efisiensi kita artikan bagaimana terjadi peningkatan terhadap efisiensi operasi. Efisiensi berbeda dengan ekonomis. Ekonomis berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan, sedangkan efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber daya tersebut digunakan dengan pemborosan yang minimum. Sedangkan yang terakhir, untuk peningkatan sistem baru yang ada adalah pelayanan, service gitu. Jadi kita harapkan terjadinya peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem informasi tersebut. Suatu sistem perlu dilakukan pengembangan apabila terjadi beberapa indikator-indikator, di antaranya keluhan pelanggan, pengiriman barang yang sering tertunda, pembayaran yang terlambat, laporan yang tidak tepat waktu. Berikutnya juga karena indikator laporan yang sering salah. Ini bisa diatasi dengan adanya sistem informasi yang baru. Atau waktu kerja yang berlebihan. Ketidakberesan kas juga, serta produktivitas tenaga kerja yang rendah. Itu tadi beberapa indikator-indikator kenapa kita perlu melakukan pengembangan sebuah
sistem informasi. Informasi manajemen memiliki peran penting dalam pelaksanaan suatu organisasi. Tujuan dari pengembangan sistem informasi diantaranya adalah yang pertama peningkatan kinerja yang dapat diukur dari throughput dan waktu respon. Ya, throughput di sini adalah jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan pada suatu saat tertentu. Sedangkan waktu respon adalah rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi. Tujuan pengembangan sistem yang kedua adalah kualitas informasi yang disajikan, serta terjadinya penurunan biaya sehingga mengakibatkan keuntungan. Di sini berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan. Serta berikutnya tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah kontrol atau pengendalian. Jadi setelah kita tahu bahwa tujuan pengembangan sistem informasi, kita coba pahami prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Prinsip-prinsip ini yang pertama adalah sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Jadi, setelah sistem selesai dikembangkan, maka yang akan menggunakan informasi dari sistem ini adalah manajemen. Sehingga sistem harus dapat mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh manajemen. Jadi, pada waktu Anda mengembangkan sistem, maka prinsip ini harus selalu diingat. Yang kedua adalah sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Hal ini berarti sistem informasi yang ada, yang Anda kembangkan membutuhkan dana modal yang tidak sedikit. Apalagi dengan digunakannya teknologi yang mutakhir. Jadi dapat dikatakan tadi sistem ini merupakan sebuah investasi modal yang besar. Seperti halnya dengan investasi modal lainnya yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi, maka setiap investasi modal harus mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya misalnya semua alternatif yang ada harus diinvestigasi. Nah, yang lain, investasi yang terbaik harus bernilai. Nah, itu menjadi bagian penting dari prinsip-prinsip dari pengembangan sistem informasi. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan memerlukan orang-orang yang terdidik. Kita tahu bahwa manusia merupakan faktor utama untuk menentukan berhasil tidaknya suatu sistem. Baik dalam proses pengembangannya, penerapannya, maupun dalam proses operasinya. Untuk itu, orang yang terlibat dalam pengembangan maupun penggunaan sistem ini harus merupakan orang-orang yang terdidik tentang permasalahan-permasalahan yang ada dan terhadap solusi-solusi yang mungkin dilakukan. Berikutnya, tahapan-tahapan kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem ini umumnya melibatkan beberapa tahapan kerja dan melibatkan beberapa personel dalam bentuk suatu tim untuk mengerjakannya. Pengalaman menunjukkan bahwa tanpa adanya perencanaan dan koordinasi yang baik, maka pengembangan sistem tidak akan berhasil dengan memuaskan. Berikutnya yang kelima, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Jadi kita pahami tadi
Ini mungkin bisa bertentangan dengan prinsip nomor 4 tadi ya, yaitu tahapan-tahapan kerja dan tugas-tugas yang baru dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Tetapi tidaklah demikian. Tahapan kerja dari pengembangan sistem dari prinsip nomor 4 tersebut tadi yang sebelumnya, tadi yang saya sebutkan, menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan secara bersama-sama. Ingatlah, kita tahu bahwa waktu adalah uang, time is money gitu. Misalnya di dalam pengembangan sistem, perencanaan output merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan perencanaan file. Ya, perancangan file gitu ya. Jadi ini tidak berarti bahwa semua output harus dirancang semuanya terlebih dulu. Baru dapat dilakukan perancangan file. Tetapi dapat dilakukan secara serentak. Sama-sama begitu. Jadi sewaktu proses pengadaan hardware gitu, kita bisa lakukan tadi. Ya, bersama-sama melakukan perancangan sistem yang baru dan juga perancangan file-file secara serentak. Dan berikutnya, jangan takut membatalkan proyek. Nah, ini yang keenam ini, jangan takut membatalkan proyek. Umumnya hal ini merupakan pantangan gitu ya. Jadi kita merasa ada sebuah pantangan kalau untuk membatalkan suatu proyek yang sedang berjalan. Keputusan untuk meneruskan suatu proyek atau membatalkannya memang harus dievaluasi dengan cermat. Untuk kasus-kasus tertentu di mana suatu proyek terpaksa harus dihentikan atau dibatalkan karena sudah tidak layak lagi, maka yang dilakukan dengan tegas. Ya, dilakukan dengan tegas. Keraguan untuk terus melanjutkan proyek yang tidak layak lagi karena sudah terserapnya dana ke dalam proyek ini hanya untuk membuang dana yang sia-sia. Jadi kita tegas, jangan takut untuk membatalkan proyek. Itu merupakan prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Setelah kita tadi memahami tentang prinsip-prinsip dalam pengembangan sebuah sistem informasi, selanjutnya kita telaah lebih lanjut untuk teknik pengembangan sistem. Jadi, dalam pengembangan sebuah sistem informasi itu diperlukan beberapa metode-metode atau teknik begitu, sehingga nanti sistem baru yang terbentuk atau terbangun menjadi sebuah sistem yang diharapkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Kan nanti saya bahas 4 metode pengembangan sistem. Jadi sebenarnya teknik pengembangan sistem ini ada banyak sekali gitu, banyak sekali metode atau teknik dalam pengembangan sebuah sistem. Tapi untuk materi kali ini akan saya berfokus hanya 4 gitu, 4 teknik dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Ini akan saya bahas beberapa teknik pengembangan sebuah sistem informasi. Jadi nanti akan saya bahas 4 gitu ya, kita bahas 4 saja. Sebenarnya banyak ya, banyak teknik-teknik untuk pengembangan sebuah sistem informasi. Tapi kita coba pilih 4 ini yang sering atau terbiasa dilakukan oleh pengembang sistem atau dari sebuah perusahaan yang organisasi atau perusahaan yang menginginkan adanya pengembangan sebuah sistem informasi. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang SDLC ya, atau siklus hidup pengembangan sistem, atau bisa dikatakan dengan istilah lain sistem life cycle. Ya. Dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem. Nah, konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. Berikutnya nanti kita juga akan membahas tentang metode prototype. Jadi versi sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah
dapat berfungsi begitu ya. Tapi hanya dimaksudkan sebagai model awal saja. Sedangkan yang ketiga nanti Rapid Application Development atau RAD merupakan proses model perangkat lunak inkremental yang menekankan siklus pengembangan sistem yang singkat. Ini biasanya sering juga digunakan gitu ya. Kita pengen waktu pengembangannya, tahapan-tahapannya atau siklusnya itu cepat banget. Orang kan gitu, biasanya gitu ya. Pengennya cepat gitu. Terus juga nanti kita akan melakukan pembahasan tentang pengembangan sistem berfase. Ya, metode ini adalah kombinasi dari SDLC tradisional, prototyping, serta RAD. RAD gitu ya. Jadi ada empat teknik pengembangan sistem yang nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Ya, berikutnya kita bahas satu persatu teknik-teknik atau metode-metode dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Yang pertama kita bahas tentang SDLC atau System Development Life Cycle. Dengan kata lain atau bahasa lain, merupakan sebuah sistem hidup pengembangan sistem informasi begitu. Jadi SDLC ini adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi begitu dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dengan pengertian lain, SDLC ini adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas yang tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuannya dibuat sistem tersebut. SDLC ini menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. Tidak diperlukan waktu yang lama bagi seorang pengembang sistem untuk mengetahui bahwa terdapat beberapa tahapan pekerjaan yang harus dilakukan dalam urutan-urutan tertentu jika suatu proyek ingin memiliki kemungkinan hasil yang paling besar. Jadi tahapan-tahapan dari SDLC adalah yang pertama adalah tahap analisis sistem. Pada tahap ini sistem akan dianalisa bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisa nanti berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaruan yang dapat diterapkan. Pada bagian ini, termasuk di dalamnya adalah bagian perencanaan. Bagian lain yang termasuk dalam perencanaan ini adalah alokasi sumber daya, gitu, sumber daya yang dibutuhkan, baik itu perangkat lunak, perangkat keras nantinya, begitu. Terus perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, dan yang tak kalah pentingnya adalah estimasi biaya serta penetapan pemilihan sistem yang ada. Dengan demikian, hasil dari tahap perencanaan adalah rencana proyek, jadwal, estimasi biaya, dan ketentuan. Jadi idealnya seorang manajer proyek ya, nanti yang mau mengembangkan sebuah sistem menggunakan SDLC ini, serta pengembang dapat bekerja secara maksimal pada tahap ini. Yang kedua adalah tahapan perencanaan sistem. Jadi setelah persyaratan dipahami, perancang dan pengembang dapat memulai mendesain software. Pada tahapan ini akan dihasilkan sebuah prototipe dan beberapa output lain yang meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen-komponen yang diperlukan untuk menjadwalkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perencanaan sistem sebagai tahapan selanjutnya. Jadi pada tahap ini, tahap di mana seluruh hasil analisis nanti itu dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau
cetak biru sebuah sistem. Yang ketiga, tahapan pembangunan sistem. Merupakan tahap di mana rancangan sistem mulai dikerjakan, dibuat atau diimplementasikan menjadi sebuah sistem yang utuh dan dapat digunakan. Jadi kalau diibaratkan bangunan, sistem ini merupakan tahap pembangunan dari sebuah proyek. Gitu. Nah, pada tahap ini gitu, waktu yang diperlukan cukup lama. Dan biasanya juga akan muncul kendala-kendala baru yang mungkin dapat menghambat jalannya pengembangan sistem. Pada tahapan ini perancangan bisa saja berubah gitu. Karena satu atau banyak hal. Selanjutnya kita lakukan produksi perangkat lunak di bawah proses pengembangan. Ya. Output dari tahapan ini adalah perangkat lunak yang telah berfungsi dan siap diujikan. Itu tahap pembangunan sistem. Selanjutnya yang keempat itu tahap pengujian sistem ya. Tahap pengujian sistem. Setelah sistem tadi selesai dikembangkan, sistem harus melalui pengujian begitu sebelum digunakan atau dikomersialisasikan. Tahap pengujian sistem harus dijalankan untuk mencoba apakah sistem yang dikembangkan dapat bekerja optimal atau tidak. Jadi pada tahap ini nanti itu ada beberapa permasalahan yang harus diperhatikan. Seperti kemudahan penggunaan, sampai pencapaian tujuan dari sistem yang sudah disusun sejak perancangan sistem dilakukan. Jika terjadi kesalahan, pada tahap pertama hingga keempat harus diperbarui. Tahapan tadi ya, diperbarui ya. Atau bahkan diulang. Ekstrimnya lagi dimungkinkan dirombak secara total. Jadi tahap pengujian sistem atau tes dalam SDLC ini merupakan bagian penting dalam rangkaian pembuatan sebuah perangkat lunak. Karena tidak mungkin kita mempublikasikan sebuah software tanpa melalui pengujian terlebih dulu. Jadi dari tahap ini nanti akan dihasilkan perangkat lunak yang telah dites, yang telah diuji begitu, dan siap untuk disebarkan ke dalam proses produksi. Tahap berikutnya adalah implementasi. Ya, implementasi ini merupakan tahap akhir ya dalam pembuatan SDLC. Pada tahap ini nanti sistem sudah dibuat, sudah dilakukan uji coba, dan dipastikan dapat bekerja secara optimal. Jadi setelah pembuatan sistem tadi selesai begitu ya, dilakukan implementasi dan pemeliharaan oleh pengguna. Ya. Pada tahap implementasi ini ada beberapa langkah-langkah ya, jadi yang harus dilakukan begitu. Di antaranya melakukan survei, menganalisis dan mempelajari sistem begitu. Kita lakukan pemecahan masalah-masalah dalam pengembangan sistem. Kita juga lakukan penentuan penggunaan hardware dan software yang tepat, serta merancang dan mengembangkan sistem yang baru. Nah, berikutnya yang terakhir adalah pemeliharaan sistem. Jadi pemeliharaan sistem ini merupakan langkah lanjutan gitu ya, langkah akhir sistem yang sudah dibuat sangat penting untuk referensi di kemudian hari. Ya, jadi tadi saya katakan bahwa pemeliharaan ini adalah tahap akhir yang menjadi permulaan fase yang baru, yaitu apa? Penggunaan.
Nah, jadi SDLC ini sebelumnya juga belum berakhir ya di tahap ini. Ya, software yang dihasilkan harus selalu dipantau atau terus dipantau untuk memastikan sistem yang dibangun tersebut berjalan sempurna. Ya, setelah tadi kita memahami tentang SDLC atau siklus hidup pengembangan sistem informasi, selanjutnya kita coba lihat beberapa kelebihan-kelebihan yang dimiliki ketika kita memilih menggunakan metode pengembangan SDLC. Jadi ada beberapa kelebihan kalau kita menggunakan SDLC, diantaranya adalah yang pertama menyediakan tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan sebuah sistem. Jadi tahapannya tadi jelas tadi ya, ada 6 tahapan tadi. Terus berikutnya output atau hasil sistem menjadi lebih baik. Hal ini terjadi karena sistem baru yang terbangun dianalisis dan dirancang secara keseluruhan sebelum diimplementasikan sampai benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Kan tetapi di SDLC ini juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangan itu diantaranya adalah hasil SDLC bisa tergantung pada hasil analisis. Sehingga jika terdapat kesalahan pada tahap analisis akan terbawa terus pada hasil sistem yang kurang memuaskan begitu nantinya. Jadi tahapan analisis ini merupakan salah satu kekuatan utama dalam pengembangan sistem kalau kita menggunakan SDLC. Kekurangan yang lain adalah biayanya cukup besar, ya. Jadi cukup besar dibandingkan dengan beberapa metode yang lain begitu. Selain biaya yang besar, dibutuhkan waktu yang lama. Karena apa? Karena sistem yang dikembangkan ini harus sampai selesai begitu, mulai dari analisis sampai selesai terlebih dahulu sehingga benar-benar sistem ini baru bisa digunakan. Itu beberapa kekurangan kalau kita menggunakan teknik SDLC. Untuk metode yang kedua, ini adalah metode prototype. Jadi metode prototype ini adalah versi sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah dapat berfungsi begitu. Tetapi dimaksudkan hanya sebagai model awal saja. Nah, pembuatan prototype atau prototyping gitu kita bisa sebut meliputi pengembangan sistem uji coba yang cepat, murah gitu, untuk bisa dievaluasi oleh pengguna akhir. Jadi setelah beroperasi gitu, prototype akan lebih jauh diperluas hingga cocok. Ya, cocok sekali dengan kebutuhan penggunanya. Jadi ketika rancangannya telah difinalisasi, prototype dapat dikonversi menjadi sistem yang jauh lebih baik. Ya, proses pembuatannya nanti meliputi rancangan awal, terus kita lakukan percobaan, diperhalus, dan mencoba kembali sistem tadi. Ya. Atau dengan kata lain, proses pengembangan sistem yang iteratif karena langkah-langkah yang dibutuhkan untuk membuat sistem ini dapat diulangi beberapa kali. Ada pun beberapa fase-fase dalam pengembangan prototype gitu. Jadi yang pertama adalah analisa kebutuhan. Jadi pada tahap ini pengembang melakukan identifikasi software dan semua kebutuhan sistem yang akan dibuat. Yang kedua, membangun prototyping. Yaitu dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada
pelanggan. Misalnya dengan membuat input dan juga format keluaran atau output. Fase yang ketiga yaitu kita lakukan evaluasi prototyping. Jadi evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah prototyping sudah sesuai dengan harapan pelanggan atau belum. Kalau evaluasi sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah mengkodekan sistem. Jadi pada tahap ini sudah disetujui akan dirubah ke dalam bahasa pemrograman. Selain itu, setelah melakukan pengkodean tadi ya, melakukan pemrograman begitu, kita lakukan uji sistem. Ya. Jadi di dalam tahapan menguji sistem ini, untuk menguji sistem perangkat lunak yang sudah dibuat. Ya, kita uji gitu. Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan atau belum? Sistem apakah masih terjadi masalah atau tidak? Apakah benar-benar sistem ini bisa digunakan dengan baik atau belum? Setelah kita lakukan uji sistem, selanjutnya yang tak kalah pentingnya adalah kita melakukan evaluasi sistem. Jadi, perangkat lunak yang sudah siap pakai akan dievaluasi oleh pelanggan. Ya, evaluasi oleh pelanggan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui apakah sistem sesuai dengan harapan atau belum. Kalau sudah semuanya, tahapan-tahapan tadi 1 sampai dengan 6, yang terakhir adalah sistem bisa kita gunakan. Ya, atau kita bisa menggunakan sistem yang telah dibuat. Jadi perangkat lunak ini sudah diuji dan sudah disetujui oleh pelanggan, maka sistem siap digunakan. Nah, ini beberapa kelebihan dari metode prototype. Ya. Banyak sekali kelebihan-kelebihan, diantaranya adalah yang pertama, pelanggan atau organisasi biasanya begitu ya, atau perusahaan dalam pengembangan sistem ikut serta. Sehingga apa? Memudahkan pengembang sistem informasi untuk mengetahui sistem yang diharapkan oleh pelanggan tersebut. Nah, dengan seperti ini, dengan keikutsertaan pelanggan begitu, analisa kebutuhan juga lebih mudah untuk diwujudkan karena adanya tadi peran dari pelanggan. Nah, kelebihan lain adalah dalam prototyping ini pengembangan produk perangkat lunaknya singkat gitu. Ya, jadi lebih cepat gitu ya. Terus berikutnya, kelebihan yang lain adalah komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Jadi dari awal tadi sudah kita sampaikan bahwa pelanggan itu sudah diikutkan atau ikut berperan serta begitu dalam pengembangan sebuah sistem. Jadi di sini kita bangun komunikasi yang baik. Sehingga apa? Pengembang juga akan lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Dan untuk kelebihan selanjutnya adalah penerapan sistem informasi tersebut menjadi lebih mudah karena apa? Karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkan begitu. Selain beberapa kelebihan-kelebihan dari metode prototype, ada beberapa kekurangan dari metode ini. Nah, ini yang pertama adalah proses analisis ya. Proses analisis ini yang biasanya menjadi sebuah kekuatan dari pengembangan sistem, serta perancangannya terlalu singkat. Nah, efeknya apa efeknya ini? Kalau misalnya nanti terjadi perubahan-perubahan itu kurang fleksibel gitu. Terus kekurangan berikutnya adalah tadi
kita tahu bahwa pemakai diikut sertakan gitu dalam pembuatan sistem dari awal. Jadi walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Nah, ini menjadi titik perhatian kita karena tadi analisis maupun perancangannya terlalu singkat gitu, waktunya cepat gitu. Ini beberapa kekurangan-kekurangan yang ada pada metode prototype. Metode yang akan kita bahas selanjutnya dalam pengembangan sebuah sistem informasi adalah metode RAD atau Rapid Application Development. Jadi menurut Raymond McLeod, RAD ini adalah strategi siklus hidup yang ditujukan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat untuk mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. Jadi mengacu pada pengembangan suatu siklus hidup gitu yang dimaksudkan untuk memproduksi sistem ini lebih cepat, RAD itu lebih cepat dan tanpa mengorbankan mutu atau kualitas. Nah, RAD ini merupakan kumpulan strategi, metodologi, dan alat yang terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut dengan rekayasa informasi. Ini beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama adalah tahapan requirement planning atau perencanaan syarat-syarat. Jadi dalam tahap ini nanti diketahui apa saja yang menjadi kebutuhan sistem, yaitu dengan mengidentifikasikan kebutuhan informasi dan masalah-masalah yang dihadapi untuk menentukan tujuan, batasan-batasan sistem, kendala, dan juga alternatif pemecahan dari permasalahan-permasalahan yang ada. Selanjutnya, yang kedua adalah design workshop atau workshop desain, yaitu mengidentifikasi solusi alternatif dan memilih solusi yang terbaik. Nah, kemudian dari proses ini kita membuat desain proses bisnis dengan desain pemrograman untuk data-data yang telah didapatkan dan dimodelkan dalam arsitektur sistem informasi. Ya. Sedangkan yang ketiga, tahapan selanjutnya adalah implementation. Ya. Setelah desain workshop dilakukan tadi, selanjutnya sistem diimplementasikan atau dilakukan coding ke dalam bentuk yang dimengerti oleh mesin, yang diwujudkan dalam bentuk program atau unit program. Nah, tahap implementasi sistem ini merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan begitu. Itu tadi beberapa tahapan-tahapan dari pengembangan metode sistem dengan RAD. Ya, ini beberapa kelebihan-kelebihan jika kita mengembangkan sistem menggunakan konsep atau teknik Rapid Application Development atau RAD. Nah, kelebihannya diantaranya memungkinkan biaya yang hemat ketimbang mengembangkan sendiri. Itu yang pertama. Ya, dan kedua, proses pengiriman juga menjadi lebih mudah. Hal ini apa? Karena proses pembuatan lebih banyak menggunakan potongan-potongan script. Berikutnya, mudah diamati karena menggunakan model prototype kalau RAD itu. Sehingga user lebih mengerti akan sistem yang dikembangkan. Selain itu, RAD juga lebih fleksibel ya, karena pengembang dapat melakukan proses desain ulang
pada saat yang bersamaan. Terus juga bisa kita kurangi penulisan kode, ya. Terus berikutnya keterlibatan user itu pengguna juga bisa semakin meningkat karena merupakan bagian dari secara utuh gitu ya, bagian dari tim gitu ya, secara keseluruhan gitu. Dan juga mampu meminimalkan kesalahan-kesalahan dengan menggunakan alat-alat bantuan gitu. Pengembangan sistemnya juga memerlukan waktu yang cepat gitu. Ya, dan tanpa mengorbankan kualitas. Ya, tampilannya juga lebih nyaman itu biasanya ya, lebih nyaman dengan bantuan software-software pendukung. Selain kelebihan tadi, beberapa kekurangan dari pemanfaatan penggunaan metode prototype ini diantaranya adalah jadi walaupun tadi kita bisa menghemat biaya, ya ini belum tentu ya, belum tentu kita dalam membeli itu bisa benar-benar hemat gitu dibandingkan dengan pengembangan sendiri. Jadi belum tentu gitu. Walaupun kita membeli belum tentu bisa menghemat. Terus juga kita membutuhkan biaya tersendiri gitu untuk memberi peralatan-peralatan pendukung. Misalnya software dan hardware-nya kita siapkan sendiri. Yang tak kalah penting dari kekurangan prototype ini yang perlu kita cermati adalah kesulitan melakukan pengukuran mengenai kemajuan proses ke depan dalam sebuah sistem informasi. Ini karena sistem udah langsung dibangun cepat gitu ya. Jadi sulit kita kalau misalnya ke depan ingin melihat pengukuran-pengukuran kemajuan dari proses sistem. Selain itu juga kurang efisien gitu. Selain itu juga ketelitian berkurang. Ya. Karena juga bisa terjadi karena kesalahan-kesalahan yang tadi karena mengutamakan kecepatan dibandingkan dengan biaya dan kualitas. Selain itu fasilitas-fasilitas juga banyak dikurangi karena apa? Terbatasnya waktu yang tersedia. Nah, sistem juga kadang sulit gitu diaplikasikan pada tempat yang lain gitu. Ini menjadi titik perhatian kita ya. Jadi sistem sudah dibangun, sudah jadi gitu, ternyata tidak bisa diaplikasikan di semua platform. Ini kan susah gitu. Selain itu juga fasilitas yang tidak perlu atau terkadang itu disertakan gitu dalam sebuah sistem. Karena apa? Karena tadi prototype itu kan menggunakan komponen yang sudah jadi. Sehingga hal ini membuat biaya semakin meningkat. Maka tadi dikatakan di awal bahwa belum tentu kita bisa menghemat biaya. Ini karena tadi kan ada tambahan-tambahan software, hardware yang mungkin muncul dalam pemanfaatan metode menggunakan prototype. Selanjutnya kita bahas tentang metode pengembangan sistem yang kita sebut dengan phase development atau pengembangan berfase. Jadi pengembangan berfase ini adalah suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri atas 6 tahap pengembangan. Dimulai dari investigasi awal, analisis, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, serta pengujian dan pemasangan sistem. Nah, jadi pengembangan berfase ini merupakan satu metodologi pengembangan sistem yang dewasa ini digunakan oleh banyak perusahaan begitu, yang merupakan kombinasi dari SDLC tradisional, prototype, dan RAD. Nah, ini yang menarik ini. Yaitu dengan mengambil fitur-fitur yang terbaik dari masing-masing metodologi. Adapun beberapa tahapan dari pengembangan berfase, yang pertama adalah investigasi awal.
Jadi di sini pengembang termasuk pengguna dan juga spesialis informasi melakukan analisis usaha dengan tujuan untuk mempelajari tentang organisasi dengan permasalahan yang ada dalam sistemnya. Nah, di situ kita lakukan pendefinisian tujuan, hambatan, risiko, ruang lingkup sistem baru begitu. Serta juga dilakukan evaluasi proyek maupun kelayakan sistem. Melakukan subdivisi sistem-sistem menjadi komponen-komponen besar untuk mendapatkan umpan balik pengguna. Ini di investigasi awal. Selanjutnya tahap analisis ya. Jadi nanti pengembang menganalisis persyaratan fungsional pengguna dari masing-masing modul sistem begitu dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan informasi. Dan kemudian mendokumentasikan temuan-temuannya dalam bentuk model-model proses, data, dan objek. Nah, pada tahap desain ini nanti pengembang merancang komponen-komponen atau interface antarmuka begitu ya, dengan sistem-sistem lain yang mana setiap modul tersebut merupakan sistem baru dan kemudian mendokumentasikan desain dengan menggunakan berbagai jenis teknik permodelan. Nah, ini yang sedikit membedakan dengan metode yang lain adalah adanya konstruksi awal gitu. Jadi pengembang nanti membuat dan menguji perangkat lunak atau piranti lunak software begitu dan data untuk setiap modul sistem dan mendapatkan umpan balik dari pengguna atau user. Nah, setelah dilakukan konstruksi awal, tahap berikutnya adalah konstruksi akhir. Di mana pada tahapan ini piranti lunak atau software yang telah terbangun, modul-modul ini diintegrasikan untuk membentuk sistem yang lengkap, yang diuji bersama-sama dengan datanya. Yang terakhir, setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan pengujian dan pemasangan sistem. Jadi pengembang nanti merancang dan melaksanakan uji sistem yang tidak hanya mencakup piranti lunak atau perangkat lunak atau software ya dan data, melainkan juga sumber daya informasi lainnya ya, seperti perangkat keras, fasilitas, personil, serta prosedur-prosedur yang dilakukan dalam pemanfaatan sistem informasi tersebut. Jadi kalau kita lihat urutan-urutan tahapan ini tidaklah berbeda dengan SDLC tradisional. Maka tadi dikatakan bahwa pengembangan berfase ini merupakan kombinasi dari SDLC, prototyping, dan RAD. Materi dari saya untuk pengembangan sebuah sistem informasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semuanya. Semoga bisa membawa manfaat. Akhirnya kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hebat, kita semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.